Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Delayeta Character and Creativity Building. Acara yang untuk menempa para siswa menjadi manusia yang kreatif, berkarakter, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pada acara Delayeta Character and Creativity Building pagi hari ini, saya akan menyampaikan keterampilan berbicara untuk pementasan. Kenapa keterampilan berbicara sangat diperlukan dalam pementasan? Karena bagian besar pada umumnya, pementasan itu memerlukan keterampilan berbicara. Meskipun ada pementasan yang tidak memerlukan keterampilan berbicara, misalnya pantomim, seni tari. Nah, itu mungkin pementasan yang tidak memerlukan keterampilan berbicara. Nah, berbicara dan pertunjukan itu ada kaitannya sangat erat. Sebelum kita lanjutkan, akan saya sampaikan dulu berbicara. Berbicara itu adalah mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi secara lisan, dengan tujuan untuk mengekspresikan diri. Mengekspresikan pikiran atau menyampaikan pikiran atau menyampaikan gagasan. Kemudian mengungkapkan perasaan. Lalu semuanya itu ada juga untuk memberikan atau menyampaikan pesan. Adapun seni pertunjukan dapat kita pahami sebagai suatu karya seni yang merupakan aksi dari individu atau kelompok. Jadi karya seni itu dilakukan oleh seseorang secara individu maupun secara kelompok di tempat dan waktu tertentu. Kemudian pementasan atau pertunjukan itu melibatkan unsur waktu, ruang, dan tubuh si seniman itu sendiri. Jadi waktu, ruang, dan tubuh si seniman itu dikemas sedemikian rupa untuk menampilkan suatu pementasan atau pertunjukan yang bisa dinikmati oleh penonton. Sehingga hubungan antara seniman dan penonton ini sangat erat. Jadi pertunjukan tidak akan berjalan apabila ada seniman tetapi tidak ada penonton. Nah, sedangkan fungsi seni pertunjukan sendiri itu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi religius. Nah, fungsi religius, pementasan atau pertunjukan itu bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Jadi ini dapat kita ketahui bersama atau dapat kita lihat ketika pementasan-pementasan dalam peringatan-peringatan keagamaan, misalnya dalam Idul Adha, atau menyampaikan peristiwa kurban, atau dalam Natal, misalnya menyampaikan kelahiran Isa Al-Masih. Nah, ini tentu saja di dalamnya terdapat fungsi religius. Kemudian yang kedua adalah dapat juga mempunyai fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini dalam sebuah pertunjukan bisa berisi kritik sosial, bisa juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pendidikan, yaitu ada nilai edukasi, nilai pendidikan, kemudian ada nilai moralnya, ada nilai sosialnya, kemudian ada kerjasama. Yang keempat adalah fungsi estetik, yaitu sebagai ekspresi dari para seniman, baik itu seniman di dalam bidang baca puisi maupun seniman-seniman yang lain. Jadi ini adalah fungsi seni pertunjukan secara umum. Kemudian yang kelima ada juga fungsi hiburan. Nah, fungsi hiburan ini melepaskan kejenuhan dan penat. Jadi misalnya kalau merasa jenuh, merasa penat, kemudian ingin refreshing agar biar fresh segar kembali, maka dapat melihat suatu pertunjukan atau pementasan. Nah, jenis-jenis seni pertunjukan akan saya sampaikan beberapa jenis seni pertunjukan. Yang pertama adalah pembacaan puisi. Pembacaan puisi tentu saja kalian sudah tahu, sering melihat bagaimana pertunjukan pembacaan puisi yang kita saksikan, baik yang kita saksikan maupun yang kita lakukan. Jadi mungkin kalian sudah sering menyaksikan dan juga ada beberapa yang sudah pernah melakukan.
Kemudian yang kedua adalah pembacaan cerpen. Meskipun pembacaan cerpen ini jarang, tetapi pembacaan cerpen ini juga sudah ada, dilakukan, dan merupakan salah satu seni pertunjukan juga. Kemudian yang ketiga, monolog. Monolog ini dialog tunggal, monolog dari pembicaraan tunggal antara pemain di satu panggung. Jadi mono itu satu, log itu suara ya. Jadi berbicara sendiri, menyampaikan, ekspresikan sendiri dalam satu panggung. Nah, pembahasan kita nanti akan kita fokuskan pada pembacaan puisi, pembacaan cerpen, dan monolog ini. Kemudian yang berikutnya adalah drama. Nah, drama ini tentu saja tidak asing lagi, berbentuk drama. Kemudian yang kelima adalah opera, jadi drama yang diselingi dengan lagu-lagu. Kemudian yang keenam wayang. Nah, ini ada wayang orang, ada wayang kulit, macam-macam. Kemudian yang ketujuh film. Nah, ini mungkin yang banyak diminati atau sering dipertunjukkan adalah film ini. Kemudian yang kedelapan tari, itu ada tari Ramayana, ada tari-tari yang lain, mungkin di sebuah acara resepsi mungkin bisa dihibur atau diawali dengan pertunjukan tari. Kemudian dan sebagainya, masih banyak lagi. Jadi mungkin tadi saya sampaikan ada juga pantomim. Nah, itu juga termasuk seni pertunjukan. Kemudian mungkin ada musik, kemudian ada lukis, jadi pameran lukis itu juga merupakan pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan, partisipan apa saja yang harus terlibat dalam pertunjukan itu? Yang pertama adalah pemain. Jadi pemain ini adalah orang yang menghidupkan lakon dalam karya sastra itu. Jadi kalau puisi dia juga yang membacakan puisi, yang membacakan cerpen. Kalau monolog dia juga yang bermain monolog. Kalau drama juga yang menghidupkan karakter-karakter dalam drama atau dalam. Yang kedua, sutradara. Jadi seseorang yang mengatur harus bagaimana, kemudian actingnya seperti apa, dialognya seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah sutradara yang mengatur pemain-pemain. Kemudian yang ketiga adalah tata rias. Nah, tata rias dalam pertunjukan yang diperlukan adalah bukan hanya tata rias agar kelihatan cantik, menarik, tetapi tata rias di sini adalah tata rias yang mendukung karakter. Jadi bagaimana seseorang yang muda bisa menjadi tua karena memang dia harus memerankan karakter orang yang tua, bagaimana orang yang tidak sabar tetapi harus di make up menjadi orang yang sabar karena dia harus memerankan seseorang yang sabar atau seseorang yang kejam, meskipun wajahnya biasanya sehari-hari lembut karena dia harus memerankan orang yang kejam, maka make up ini sangat membantu agar dia karakter kekejamannya bisa lebih kuat, lebih muncul. Kemudian yang keempat, tata lampu. Yang tidak kalah penting adalah tata lampu untuk mendukung suasana. Jadi lampu-lampu terang untuk suasana cerah, suasana ceria, sedangkan lampu redup untuk suasana syahdu. Nah, seperti itu. Jadi dalam pementasan ini sangat mendukung, sangat diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah tata artistik. Jadi bagaimana panggung itu bisa menimbulkan seni yang indah, yang artistik, yang indah, yang bisa dinikmati. Jadi karena pementasan terutama monolog atau drama itu adalah membawa kehidupan nyata di atas panggung, maka di atas panggung itu biar tidak seperti kehidupan nyata yang tanpa seni, tetapi juga harus mengandung seni. Nah, ini perlunya seorang tata artistik. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah penting adalah properti. Jadi peralatan apa saja yang diperlukan? Ada meja, kursi, kemudian vas bunga, atau mungkin kostum yang diperlukan oleh pemain. Misalnya harus bawa cangkul, kemudian harus bawa payung, dan sebagainya. Ini properti. Kemudian yang ketujuh yang tidak kalah penting adalah penonton. Jadi pertunjukan tanpa penonton maka ya
bukan pertunjukan. Nah, meskipun penonton ini bisa penonton langsung kalau itu pertunjukan di dalam gedung, penontonnya langsung hadir di gedung, maupun pertunjukan melalui media elektronik, misalnya melalui televisi, itu tentu saja diharapkan juga ada penontonnya. Nah, ini partisipan dalam penonton. Nah, untuk memunculkan bagaimana seseorang itu bisa menarik perhatian, bagaimana tokoh itu bisa hidup, bagaimana kita menciptakan tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra, sebuah drama atau sebuah monolog, kita perlu tahu bagaimana strategi memunculkan kesan terhadap orang lain tentang diri kita sendiri. Nah, ini sangat diperlukan ketika Anda ingin memerankan suatu tokoh, maka Anda harus berusaha memberikan kesan kepada penonton tentang tokoh yang akan Anda perankan. Nah, bagaimana cara memunculkan kesan ini? Yang pertama adalah dengan melakukan kecerobohan dan menampilkan emosi positif. Jadi, pura-pura ada terjadi kecelakaan atau mungkin ada peristiwa yang negatif, yang ceroboh itu istilahnya. Kemudian dengan kesalahan, dengan insiden ini lalu dimunculkanlah emosi positif sehingga orang terkesan. Ternyata dia tidak marah, ternyata dia bisa mengatasi emosinya, ternyata dia bisa memberikan secara ringan tangan membantu ketika ada insiden atau ada musibah yang menimpa orang lain. Ini adalah kecerobohan untuk menampilkan emosi positif. Kemudian yang kedua, promosi diri. Nah, ini dengan menyampaikan, menunjukkan diri sendiri, siapa saya. Tentu saja menyampaikan yang baik-baik. Ya, kalau promosi yang baik-baik, ya, jadi yang jelek-jelek tentu saja tidak perlu disampaikan karena ingin menampilkan kesan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan melalui contoh atau mendemonstrasikan. Nah, jadi apa kesan apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau ingin menyampaikan bahwa Anda adalah orang yang pandai membaca puisi, maka Anda bisa memberikan contoh bagaimana baca puisi. Kalau Anda ingin menyampaikan kesan bahwa Anda adalah seorang yang bagus dalam pemeranan, maka bisa memberikan contoh bagaimana peran yang bagus yang berhasil Anda perankan. Kemudian yang keempat adalah permohonan untuk memperoleh simpatik. Jadi ini secara langsung. Istilahnya merayu ya. Jadi merayu ini juga tentu saja tidak hanya dilakukan terhadap lawan jenis ya. Kalau para remaja dilakukan terhadap lawan jenis, tetapi ini bisa juga digunakan untuk memberikan kesan kepada orang lain. Nah, dengan memperoleh simpati, jadi dengan bercerita, dengan memohon, dengan berharap, dengan merayu, maka akan timbul satu simpati. Kemudian ini yang berikutnya adalah dengan intimidasi. Ini tentu saja kalau dalam kehidupan sehari-hari kita hindari. Jadi memaksa. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, maka kita memaksa agar orang lain suka pada kita. Jadi kalau dalam pementasan ada yang tidak suka pada pertunjukan kita memaksa agar dia suka. Nah, itu namanya intimidasi. Nah, intimidasi tentu saja ini dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dihindari. Demikian juga dalam pertunjukan. Kalau bisa, jangan dengan melalui intimidasi atau pemaksaan. Nah, ini strategi-strategi untuk menimbulkan kesan kepada orang lain, sehingga ketika Anda memerankan suatu pementasan atau mementaskan suatu peran, maka akan lebih terkesan atau lebih berkesan pada orang lain. Nah, akan saya sampaikan bagaimana tahapan pementasan dalam pementasan secara umum. Nanti setelah ini akan kita kupas 3 hal tadi yang saya sampaikan, yaitu pembacaan puisi, pembacaan cerpen, dan monolog. Nah, secara umum tahapan pementasan itu yang pertama adalah memilih naskah. Jadi mana naskah yang sesuai? Baca puisi ada banyak puisi yang dapat kita pilih. Mana naskah yang sesuai yang akan kita sampaikan? Kesesuaian ini tentu saja kesesuaian dengan diri kita, kesesuaian dengan audiens, kesesuaian dengan acara yang akan kita gunakan sebagai ajang untuk pementasan ini. Dunia juga pembacaan cerpen juga begitu. Naskah yang sesuai itu siapa audiensnya, dalam acara apa. Drama juga begitu, monolog juga begitu. Nah, kalau dalam lomba tentu saja puisi
monolog, drama, itu ada banyak naskah yang ditawarkan. Anda bisa memilih salah satu. Nah, maka pilihlah yang paling pas, paling sesuai yang bisa Anda pentaskan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan telaah karya. Nah, setelah memilih naskah, maka selanjutnya adalah menelaah. Telaah karya ini jenisnya apa? Kemudian siapa pengarangnya? Maksudnya apa? Kemudian nanti kalau misalnya dibacakan atau dipentaskan, itu suasananya seperti apa? Itu yang dilakukan berikutnya. Sebelum pementasan itu harus melakukan telaah karya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan makna. Apa yang tersurat dalam sastra yang akan kita pentaskan. Jadi kalau puisi, makna apa yang tersirat di situ? Selain makna yang tersurat. Jadi kalau puisi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Begitu juga monolog juga begitu. Menetapkan makna-makna apa yang tersirat dari kalimat ini. Makna apa yang tersurat dari kalimat ini. Ini harus kita tetapkan dulu sebelum melakukan sebuah pementasan. Nah, setelah kita tentukan maknanya, maka berikutnya adalah berlatih. Berlatih sesuai dengan jenis yang akan kita pentaskan. Kalau pembacaan puisi tentu saja berlatih membaca puisi. Ini bisa dilakukan di depan cermin. Nah, kemudian dilihat ekspresinya. Intinya, kalau baca cerpen juga begitu, bisa dilakukan di depan cermin. Kemudian kalau monolog juga bisa dilakukan di depan teman-temannya. Kalau drama tentu saja dilakukan dengan lawan mainnya. Nah, ini tahap berikutnya. Kemudian setelah berlatih cukup, sudah matang, maka berikutnya adalah tinggal pementasan. Nah, setelah pementasan ini ada juga yang mungkin memerlukan seorang kurator. Kurator itu seorang yang memberikan penilaian terhadap seni. Nah, pementasan ini seperti apa, atau kalau tidak ya membuat resensi sederhana. Sehingga apa fungsinya nanti untuk menjadikan diri lebih baik lagi dalam pementasan-pementasan yang akan datang. Nah, sekarang kita akan masuk pada lebih khusus lagi, yaitu bagaimana kita mempersiapkan pementasan pembacaan puisi. Yang pertama adalah memahami makna kata. Jadi puisi kita tahu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi atau denotasi atau bermakna kias atau bermakna lambang. Jadi ada kata-kata yang memang bermakna konotasi atau bermakna lugas, tapi ada juga kata-kata yang bermakna kias. Nah, maka sebelum kita melakukan pementasan, kita harus memahami dulu apakah ini makna sesungguhnya, makna lugas, ataukah makna konotasi, atau makna denotasi, atau makna kias, ataukah ada makna lambang di situ. Nah, ini harus kita tentukan dulu. Bagaimana kita menentukannya? Ya, kita harus membaca dulu secara keseluruhan, kemudian kita cermati dulu bagaimana kita rasakan bagaimana puisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis puisi. Setelah menentukan makna kata, kita baca keseluruhan, kemudian kita tentukan jenis puisinya ini apa. Ataukah puisinya ini balada, ataukah soneta, ataukah syair, ataukah pantun. Nah, ini kalau sudah menentukan jenis puisi, maka semua akan menentukan bagaimana kita mementaskannya. Membacakan pantun tentu saja kita akan berbeda ketika kita membacakan sebuah puisi bebas. Jadi kalau jenis balada, puisi balada, misalnya puisi-puisi W.S. Rendra, tentu saja kita akan berbeda pembacaannya dengan puisi-puisi perenungan seperti puisinya Abdul Hadi W.M. Nah, itu tentu saja berbeda. Berbeda juga dengan ketika kita membacakan puisi-puisi Taufik Ismail atau puisi-puisi Danarto atau puisi-puisi milik punya Darmanto Yatman maupun Sutarji Kalsum Bahri. Jadi ini setelah menentukan tentu saja berbeda ini. Kemudian yang ketiga, memberi tanda baca. Setelah menentukan jenis puisi, puisi kadang tidak disertai dengan tanda baca. Maka ketika kita mencermati sebuah puisi, kita sudah harus memberi tanda baca dulu. Ada jeda panjang, jeda pendek, koma, titik, ataukah di situ tanda tanyanya di mana. Nah, ini tentu saja memberi tanda baca dengan memahami puisi tersebut. Kemudian
Yang keempat adalah menghayati citra puisi. Nah, setelah memberi tanda baca, maka kita masuk dalam penghayatan. Kita hayati puisi tersebut. Ya, apa kalau puisi sedih, kemudian ada baris yang sedih, ada baris yang hambar, ada baris yang ceria. Nah, ini sesuai dengan citraan puisi tersebut. Kita ambil contoh saja, misalnya puisi-puisi semangat Chairil Anwar, kita ambil Diponegoro, maka tentu saja penuh semangat kita menyampaikannya. Nah, misalnya Diponegoro dalam pembangunan ini, nah ini misalnya seperti itu, di masa pembangunan ini misalnya seperti itu tentu saja penuh dengan semangat. Lain halnya kalau puisi yang sifatnya sedih, itu juga tentu saja lain lagi. Kemudian yang kelima, yang juga tidak kalah penting ketika kita menampilkan atau mementaskan sebuah puisi adalah tujuan penulisan puisi. Ketika puisi tersebut dibuat atau disusun, apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk menghormati para pahlawan, atau tujuannya untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap orang lain, atau tujuannya untuk mengungkapkan rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini tentu saja ikut mempengaruhi bagaimana kita membacakan sebuah puisi dalam sebuah pementasan. Yang keenam adalah menentukan konteks atau latar belakang penciptaan. Bagaimana puisi itu diciptakan? Apakah puisi itu diciptakan dengan tujuan ditujukan untuk anaknya, tetapi ketika anaknya lahir jadi disambut dengan sukacita, dengan puisi dengan haru, ataukah ketika anaknya meninggal dunia, sama-sama tujuan penulisan puisi itu untuk anaknya, tetapi konteksnya berbeda. Konteksnya ketika anaknya lahir tentu saja berbeda dengan konteksnya ketika anaknya meninggal, atau konteksnya misalnya puisi untuk anaknya ketika anaknya menikah misalnya, tentu saja akan berbeda. Suasana haru, ataukah sedih, ataukah bahagia. Nah, ini berikutnya adalah pementasan pembacaan cerpen. Nah, pementasan bacaan cerpen ini juga perlu diperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan membacakan cerpen. Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan itu adalah mental. Mental kita, tenangkan diri. Nah, mental kita harus tenang, harus yakin. Kemudian kostumnya harus dipersiapkan sesuai dengan pembacaan cerpen yang akan kita baca. Apakah kita akan menggunakan kostum dari pelaku utamanya, ataukah kita akan menggunakan kostum secara umum? Nah, ini kita tentukan. Kemudian alat peraga, kalau kita memerlukan alat peraga apa yang kita perlukan pada saat kita membacakan cerpen. Kemudian setelah persiapan, pada saat pementasan, yang perlu diperhatikan juga adalah suaranya harus jelas, imajinatif, sesuai dengan karakter. Sehingga ketika kita membacakan dialog dan narasi, tentu saja ada perbedaannya, tidak sama. Jadi kalau sama, maka penonton akan sulit untuk membedakan apakah ini dialog pelaku ataukah narasi. Ini juga harus kita bedakan. Suaranya jelas sesuai dengan karakter. Misalnya di dalam cerpen ada dialog antara ibu dan anak, maka rasanya harus dibedakan. Misalnya saja pagi hari itu di sebuah rumah kecil terjadi dialog antara ibu dan anak. Pagi-pagi begini kamu sudah bangun. Iya Bu, saya akan pergi ke sekolah pagi sekali. Jadi dari 3 itu karakter harus terlihat, mana yang narasi, mana yang seorang ibu, mana yang seorang anak. Kemudian yang kedua, mimik dan ekspresi. Jadi ketika membacakan sebuah cerpen, meskipun membaca, maka karena kita membacakan harus ada komunikasi antara pembaca dengan pendengar, dengan audiens. Sehingga ada mimik dan ekspresi yang disertakan. Jadi kalau mimiknya itu sedih, ekspresinya sedih, maka ya harus sedih. Kalau suasananya bahagia, maka ya harus bahagia. Kalau senyum, misalnya penjual itu tersenyum melayani para pembelinya, itu ya ekspresinya harus dengan tersenyum. Kemudian
yang berikutnya adalah alat peraga. Alat peraga apa yang diperlukan ketika membacakan sebuah cerpen? Nah, berikutnya adalah pementasan monolog atau drama. Jadi, monolog dan drama itu pada intinya sama, hanya kalau monolog itu satu orang, kalau drama itu melibatkan banyak pemain. Kalau monolog itu hanya satu pemain. Yang pertama adalah latihan fisik. Ini karena monolog drama itu merupakan pertunjukan menghidupkan kehidupan dalam sebuah panggung, maka seseorang itu harus geraknya lentur sehingga mudah untuk dilihat. Maka latihan fisik itu perlu, sehingga gerakan-gerakannya itu menjadi tidak menjemukan. Apa latihan fisik itu? Ya kekuatan fisik juga diperlukan, karena kalau pementasan drama itu kan kadang juga memerlukan waktu yang agak lama juga di atas panggung. Harus mempunyai ingatan terhadap naskah yang akan dipentaskan. Maka fisiknya juga harus kuat, kemudian kalau fisiknya kuat maka ingatannya juga harus dilatih agar kuat. Sehingga kalau kita lihat ketika pementasan monolog, pementasan drama, maka pemain itu selalu menampakkan fisik yang enak untuk dilihat. Jadi kalau monolog dalam waktu yang lama maka tidak capek berdiri, tidak capek berekspresi, tidak capek bergerak dari sudut panggung satu ke sudut panggung yang lain. Ini maka perlu adanya latihan fisik yang diperlukan. Atau dengan kata lain, kalau dalam istilahnya kita berlatih, maka latihan fisik itu termasuk di dalamnya adalah olah tubuh. Jadi bagaimana membentuk gerakan-gerakan yang dramatik. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan nyata, kalau ingin menyuruh orang pergi, hanya silahkan kamu pergi. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita monolog atau drama, tidak bisa kita hanya silahkan kamu pergi sana. Tapi gerakannya harus gerakan yang dramatik, gerakan yang estetik. Jadi dilihat itu memperjelas. Jadi misalnya silahkan kamu pergi ke sana. Jadi ada gerakan yang besar di sini. Ini latihan fisik. Jadi biar gerakannya enak dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah latihan imajinasi. Mengimajinasikan, karena membawa dunia di atas panggung, maka kita juga harus bisa mengimajinasikan kita berada di mana. Maka meskipun di sini kita tahu panggung, tapi kita dapat berimajinasi di pantai, atau berimajinasi di tengah hutan, atau berimajinasi di awan, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dilatihkan, karena kalau tidak imajinasi belum terbentuk, maka dia tidak akan menghayati dengan bagus apa yang diperankan. Jadi masih terbayang pada karakternya. Padahal kalau dalam mementaskan monolog atau drama, maka kita harus masuk dalam karakter, dalam pelakon, dalam monolog dan drama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah latihan olah vokal. Jadi jangan sampai vokal kita itu tidak jelas. Jadi harus jelas vokalnya. Nah, demikian juga latihan olah vokal ini kalau sudah kita menentukan dapat peran apa, atau kita akan menampilkan monolog apa, nah, tentu saja latihan olah vokal ini kita sesuaikan dengan peran yang akan kita mainkan. Misalnya kalau orang tua, ya kita selalu berlatih vokal untuk menjadi orang tua. Ya, kamu di sini dan seperti itu tentu akan kita latihkan terus. Karena kalau tidak kita latihkan, kita akan capek dalam pementasan itu karena waktunya lama. Nah, itu jadi karakter suara kita yang asli itu kadang hilang karena kita sesuaikan dengan karakter dari pemain yang kita hidupkan atau yang kita perankan. Nah, ini tentu saja kalau nanti kalian monolog atau kalian bermain drama, tentu saja perlu dilatihkan. Jangan sampai latihan antara jadi orang tua, siapa ibu yang bijaksana, ibu yang cerewet, ibu yang pendiam, anak yang penurut, kok intonasinya, jenis vokalnya sama, itu berarti olah vokalnya belum perlu berlatih, jadi belum jadi. Nah, ini harus perlu dilatihkan. Jadi kelihatannya sepele, tentu saja kamu akan jenuh, akan membosankan setiap hari latihan fisik, setiap hari latihan olah vokal. Tapi kalau ini belum jadi, maka ketika Anda langsung bermain, permainan itu tidak akan enak untuk dinikmati, tidak akan enak untuk dilihat. Jadi hanya permainan naskah yang dipindahkan, bukan kehidupan yang dipindahkan. Kemudian yang keempat adalah analisis tokoh. Analisis tokoh ini, tokoh apa yang diperankan, dianalisis.
Saya sebagai siapa yang diperankan. Monolog ini monolog tentang siapa. Nah, yang dianalisis secara fisiologi. Orangnya itu secara fisik seperti apa. Kalau secara fisik dia cantik, maka ya harus berperan sebagai orang yang cantik. Kalau dia tua, ya harus berperan sebagai orang yang tua. Nah, kalau misalnya dia yang berwibawa, ya harus memerankan orang yang berwibawa. Nah, itu secara fisiologis. Jadi dia tua, atau anak-anak, atau remaja, atau dewasa. Nah, ini juga secara fisiknya ya. Kemudian secara sosiologi. Jadi secara sosialnya itu apa? Dia misalnya, oh saya pejabat, ataukah pemuka agama, ataukah artis, ataukah ini sosialnya gimana dia, ataukah pedagang dan seterusnya. Ini secara psikologi. Secara psikologi itu bagaimana karakternya? Apakah dia pemarah, ataukah dia pemaaf, ataukah dia orangnya yang tenang, ataukah dia orang yang tergesa-gesa. Nah, ini juga harus dianalisis juga. Jadi sebelum menentukan monolog, mementaskan monolog, maka harus dianalisis dulu tokohnya ini. Nah, tentu saja kita menyesuaikan tokohnya. Yang paling sulit mungkin secara fisiologi yang bentuk tubuh ya, tapi kalau yang wajah saja mungkin bisa diakali dengan make up. Tetapi kalau bentuk tubuh itu kadang di situ digambarkan orangnya tinggi besar, sementara kamu yang main kecil. Nah, itu ya dari segi fisiknya tentu saja sudah kurang pas. Nah, cari fisik yang sesuai. Nah, inilah pentingnya sutradara nanti menentukan kalau drama. Oh, secara fisik kamu yang pantas menjadi ini, kamu yang pantas menjadi ini. Itu sutradara. Nah, meskipun fisik itu ya tidak satu-satunya, ada ya fisiknya mendukung, tetapi permainannya yang lain tidak mendukung, maka ya harus diutamakan yang mendukung. Kemudian yang kelima adalah olah rasa. Jadi kita harus terbiasa mengolah rasa kita ketika berlatih mau monolog atau akan mementaskan sebuah drama. Jadi perasaan kita biasakan, oh sekarang sedih, kemudian bahagia, kemudian hambar, kecewa. Nah, ini harus dilatihkan dilatihkan secara berganti-ganti. Kalau sudah tahapannya sudah biasa atau sudah ahli dalam olah rasa, itu mungkin dalam satu sesi latihan itu bisa langsung berganti-ganti. Sedih, gembira, menangis, terharu, kecewa. Tetapi kalau masih dalam tahapan awal, mungkin satu pertemuan kita ulang-ulang untuk menimbulkan rasa sedih. Kalau rasa sedih sudah, pertemuan berikutnya, latihan berikutnya mungkin kita dengan menimbulkan atau melatihkan rasa sinis atau rasa kecewa dan seterusnya. Setelah bisa merasakan itu, baru nanti ketika sudah semuanya kita latihkan dalam satu hari itu mungkin 3 rasa dulu. Sekarang sedih, setelah sedih berapa saat kemudian lucu, tertawa. Nah, setelah tertawa beberapa saat sudah kita masuk di situ, rasa kita rasa tertawa, kita olah lagi. Kemudian rasa marah misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa olah rasa, maka akan lebih mudah untuk mementaskan monolog atau mementaskan drama. Kemudian yang keenam adalah uji pencapaian mewujudkan tokoh. Nah, ini tentu saja sudah berlatih secara full, secara penuh naskahnya. Ya, naskahnya seperti apa. Kemudian diminta untuk orang lain mengamati, memberikan penilaian. Nah, orang lain sebagai penonton, atau kalau Anda berlatih juga pelatih, kalau misalnya ada ekstrakurikuler ya, pembimbingnya, diminta untuk ini diuji pencapaian mewujudkan tokohnya. Apakah ciptanya sudah mengena? Apakah karsanya sudah pas dengan tokoh? Apakah rasanya sudah bisa? Jadi ingatannya sudah bagus, dialognya sudah dihafalkan dengan bagus, dipahami dengan bagus, karsanya juga sudah bagus, rasanya juga sudah bagus. Sehingga cipta, rasa, dan karsa ini menyatu menjadi satu tokoh sesuai dengan apa yang dipentaskan. Setelah uji pencapaian wujud tokoh ini selesai, maka berikutnya adalah mementaskan. Baik itu mementaskan monolog maupun mementaskan drama. Ini pementasan. Jadi uji pencapaian tadi tidak hanya cukup sekali. Oh, kurang apa, uji lagi. Kurang apa, uji lagi. Setelah
berikutnya sudah siap, baru untuk pementasan. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan contoh pementasan monolog, tentu saja disertai dengan ulasannya. Dan monolog kenapa dia harus berbentak seperti itu? Siapa tokoh yang diperankan? Kenapa dia memerankan seperti itu? Nah, ini ada, lalu bagaimana tanggapan penonton terhadap pentas itu? Jadi ini adalah monolog dengan pemerannya, itu Happy Salma, dia memerankan Ibu Singgih, jadi istri pertama Presiden Indonesia kita, yaitu Bapak Soekarno. Kita saksikan dulu monolog berikut ini. Soekarno, laki-laki pesoleh, memakai baju putih-putih, menggunakan kopiah sebagai lambang perjuangan kaum pribumi. Sorot matanya tajam, tapi amat meneduhkan. Sosok Inggit Garnasi sendiri sebagai seorang sosok perempuan yang bukan lagi nyaris dilupakan, bahkan memang sudah dilupakan. Karena itu saya ingin Inggitlah yang berbicara sebagai perempuan, sebagai sebuah kesaksian dalam perannya terhadap sejarah Republik ini. Aku adalah perempuan yang tidak memiliki peranan apapun. Tapi aku ada di dalam lahirnya sejarah paling penting tentang tanah air ini. Anwar, Gatot Mangkudipraja, Sartono, Husni Tamrin, Hatta, Dr. Cipto. Aku pengagum semangat-semangat mereka. Perdebatan itu biasanya disebabkan karena suamiku. Ya, dia itu begitu radikal. Sering menyatakan keinginannya untuk memerdekakan saat ini juga. Dan kalau sudah begitu, terjadi protes di sana-sini. Mereka menyatakan belumlah siap. Kalau sudah begitu pun, aku akan masuk di antara mereka. Sok minum dulu, hayo dilihat lah. Inggit di sini posisinya berbeda. Perannya dalam sejarah justru berangkat di ruang domestik, di ruang privat. Tapi dia punya kontribusi besar ke ruang publik. Dan bagaimana dia memainkan perannya di situ, membangun watak, karakter, dan perjuangan Soekarno. Soekarno tanpa Inggit, saya kira tidak akan menjadi Soekarno yang kita kenal sekarang. Kusno hanya seorang lelaki, seorang pelajar, mahasiswa yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang pemimpin bagi tanah air. Dan itu tandanya, akulah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Sehingga podium itu tetaplah seorang lelaki yang ingin didengarkan, dimanja, dan diperhatikan segala keluh kesahnya. Tadi aku bertemu dengan seorang petani kecil yang bernama Marhan. Petani itu memang kecil, tapi tidak tergantung pada siapapun. Inilah sosialisme yang dibutuhkan. Marhanisme. Ketika orang mau mengutik-utik Soekarno, itu keluarganya seperti tidak rela gitu kan. Seakan-akan Soekarno hanya milik sebuah keluarga gitu. Padahal Soekarno sebagai suatu tokoh kan milik bangsa. Bukan sejarah sebagai fakta semata, tapi sejarah sebagai satu entitas kehidupan manusia. Itu hadir di sini. Saya bisa merasakan marahnya Inggit, kesedihan Inggit. Apa yang aku takutkan selama ini datang. Lalu satu orang polisi menodongkan pistol ke arah suami. Tuan ditahan. Setiap hari aku berdiri di depan gerbang penjara dan berharap bisa bertemu dengan suami. Aku tidak menyangka puluhan buku-buku yang mampu aku selundupkan
melahirkan sebuah pledoi yang mengguncang dunia, yaitu Indonesia menggugat. Imperialisme modern membikin rakyat. Spiritnya adalah spirit Inggit sebagai perempuan. Dalam narasinya, selangkah lagi Soekarno mau menjadi presiden, Inggit dengan serta-merta menolak untuk menerima poligami. Tapi pada intinya sebenarnya dalam peran Inggit ini bukan persoalan poligami itu yang saya masalahkan sebenarnya, tapi bagaimana perempuan berkuasa juga pada bahasa tidak. Ketika Soekarno hendak menyerah, Inggitlah yang mengatakan tidak, jangan, kamu tidak menyerah, kamu jangan menyerah. Soekarno, tegakkan diri. Seorang pemimpin tidak boleh dikalahkan oleh cobaan yang kecil. Tegakkan diri, Soekarno. Aku istri akan mendampingi. Ya, Happy Salma berhasil membangun emosi kita ya, dan menggugah betul-betul. Kita tadi sempat terharu berkaca-kaca. Aku jadi ingin sekarang. Beberapa hari ketika Fatimah tinggal bersama kamu, aku melihat sorot mata ganjil dari pandangan Kusno. Itu bukan sorot mata seorang ayah kepada anaknya, tapi sorot mata seorang lelaki kepada gadis dara. Sakit hatiku bukan hanya kepada Kusno, tapi juga kepada Fatimah. Ampun Gusti. Setiap orang dalam proses hidupnya dia jungkir balik ya. Ada kadang bahagia, kadang susah. Tapi ketika melewati proses itu, hanya orang-orang yang hebat dan tangguh dia bisa jadi pemenang dengan terhormat. Begitu Inggit, ketika dia memang dikalahkan oleh takdir, oleh keadaan, tapi dia dengan elegan, dia dengan terhormat. Itu kan berarti bukan orang-orang munafik ya, orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Ya saya memang begini. Itu yang saya hormati. Dia manusia yang bersikap seperti manusia. Itulah Ibu Inggit. Biarlah, aku tidak pernah menjadi istri utama. Aku tidak pernah menjadi wanita utama. Karena harga diriku tidak bisa ditukar oleh apapun, bahkan oleh istana sekalipun. Biar ini menjadi akhir perjalananku, mengantarkan seorang lelaki yang bernama Soekarno menjadi seorang pemimpin di ambang kebebasan. Ketika tadi monolog sudah kalian saksikan, selanjutnya setelah melihat monolog tadi, berikutnya adalah saya ucapkan selamat mengekspresikan diri dalam bentuk monolog. Silahkan Anda mencoba, bisa membuat naskah sendiri, bisa petikan naskah dari yang sudah jadi untuk membuat monolog singkat. Ya, dengan menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi Anda bisa membuat sendiri naskahnya, kemudian bisa juga petikan atau penggalan dari naskah orang lain. Selamat berekspresi, mudah-mudahan Anda menginspirasi. Selamat pagi, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Dilayota, Paksi Jaya.